sampaikan pada kuliah yang pertama atau yang kedua ya. Saya ingetin lagi bahwa global public health threat ya atau ancaman global ancaman kesehatan publik dari secara global. Yang pertama mereka paling takut dengan penyakit ya, baik yang baru maupun yang muncul kembali. Kemudian pada kuliah kemarin saya sudah katakan globalisasi ya, dalam pengertian bagaimana globalisasi tanam kesehatan ya, nggak perlu saya ulang ya. Kemudian dengan pola penyebaran harus kita waspadai. Apakah ini disengaja karena bisa memakai unsur biologi dan kimia melalui industri dan laboratorium. Kemudian dampak-dampak terhadap ancaman kesehatan ini ya. Kita belajar banyak dengan COVID, bagaimana dampak kesehatan, dampak sosial, budaya, ekonomi dan keamanan itu mengganggu semua tatanan bernegara, ya, semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, ya, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa, ya, bahwa ini sangat-sangat masif sekali dampak-dampak yang ditimbulkan akibat satu penyakit. Ya. Bagaimana dua penyakit? Bagaimana kalau tiga penyakit? Ya. Bagaimana kalau empat penyakit? Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa Indonesia ini kalau kita apa kita pahami bukan lagi sebenarnya triple burden ya, tapi kalau saya suka pakai kata-kata multiple burden ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita mengalami berbagai permasalahan ya. Yang pertama kita sebut dengan pinere. Pinere itu adalah singkatan penyakit infeksi new emerging. Jadi penyakit infeksi yang benar-benar baru seperti COVID, Zika, ya, kemudian MERS-CoV itu baru semua sekali. Dan re-emerging yang muncul kembali. Yang muncul kembali paling banyak di kita banyak ya. Kusta muncul kembali, bahkan DBD tiap tahun muncul kembali. Kita harapkan juga jangan-jangan penyakit eh, 2 bulan yang lalu ya kita dihebohkan oleh polio yang muncul kembali sehingga perlu dilakukan pekan imunisasi nasional polio. Kemudian beban yang berikutnya adalah penyakit tidak menular cenderung meningkat ya. Nah, kita semua tahu lah ya adanya pergeseran epidemiologi dari penyakit menular dan tidak menular. Dulu penyakit tidak menular paling banyak di perkotaan, tetapi sekarang sudah hampir di seluruh lapisan masyarakat kita sudah mengenai penyakit tidak menular. Kemudian yang ketiga adalah penyakit-penyakit yang kita temukan di Indonesia ini belum dapat kita atasi ya. Yang paling gres ya, yang semua dibicarakan di tingkat menteri, presiden, pemerintah daerah itu adalah tuberkulosis. Ya. Sampai keluar peraturan presidennya, ya, membuat aksinya dan lain-lain. Ya. HIV/AIDS juga belum bisa kita atasi. Ya. Malaria juga belum kita atasi semuanya, walaupun beberapa daerah sudah mendapat eliminasi malaria. Tetapi sebagian daerah di bagian timur masih banyak yang belum mengalami eliminasi. Nah, kalau kita melihat bahwa beban-beban yang ada ini, tentu beban ini akan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, baik bagi masyarakat, individu maupun pemerintah. Ya. Kalau saya suka bergurau di sini bahwa kalau mau cari apapun di Indonesia ada penyakit. Ya. Kita ada penyakitnya. Ya. Jadi seperti supermarket bencana penyakit. Ya. Nah ini sadar atau tidak sadar, inilah kondisi yang sebenarnya kita alami berkali-kali ya. Ini dapat dibuktikan. Kenapa triple burden ini ternyata berdampak kepada keseluruhan apa status kesehatan kita. Ya. Nah ini baru saja saya dapatkan datanya. Ya. Bayangkan
ya. Negara mana yang paling sehat ya di dunia? Ini dari 995 negara. Ternyata tetangga kita, Singapura. Jangan alasan penduduknya sedikit, negaranya kecil. Enggak, ya. Nanti saya bisa tunjukkan, ya. Jepang yang kedua, ya. Swiss yang ketiga, Spanyol yang keempat, Korea Selatan yang kelima. Bayangkan, lima besar, ya, lima besar penduduk di dunia atau negara yang paling sehat itu adanya di Asia. Ya. Singapura, tetangga paling dekat kita, Jepang, Swiss, dan Korea. Ya. Barulah turun ke enam Inggris, UK, Australia juga tetangga kita, Italia, Kanada, France, daerah apa ekonomi apa Eropa, ya. Kemudian ada Belanda, ada Jerman, ada Amerika, kembali ke ada Asia itu Cina, ya diikuti oleh Saudi Arabia. Jadi Cina itu dikatakan bahwa dia masuk dalam 15 besar luar biasa, penduduk paling tinggi di dunia itu Cina. Tetapi dia bisa membuat status kesehatan masyarakatnya itu benar-benar bisa dijaga. Ini fakta yang ada bahwa burden-burden eh, atau tadi yang saya katakan beban-beban yang ada di Indonesia ini secara umum mempengaruhi ya kesehatan seluruh negara ya. Artinya secara global, secara nasional dan juga dibuat analisisnya ternyata negara kita masih jauh ya. Indonesia kalau kita lihat ya itu minus 0,36 ya poinnya. India di bawah kita. Alhamdulillah masih kita di atas India. Afrika Selatan masih di atas kita, masih di bawah kita. Ya. Secara urutan, kalau kita urut dari satu sampai 2, sampai berikutnya, Indonesia ini berada di urutan ke-97 dengan angka minus 0,36. Ya. Jadi sesuatu yang menyedihkan bagi kita bahwa eh, faktanya di depan mata sudah ada, ya faktanya. Tetapi belum banyak kita buat. Kemudian sebenarnya apa sih sebenarnya ya apa yang mereka pakai sebagai indikatornya? Indikatornya sih sebenarnya indikator-indikator umum yang sudah masuk dalam derajat kesehatan masyarakat kita. Ya, yang pertama adalah umur harapan hidup, kemudian angka kematian bayi, angka kematian ibu, kemudian juga eh, sanitasi, aksesnya. Kuliah yang kedua kemarin sudah saya sampaikan bagaimana sanitasi dan kesehatan lingkungan. Dan beberapa faktor yang ada ya, seperti misalnya di sini dikatakan ya bagaimana seluruh masyarakat itu dapat membuat akses ya, dapat mendapat akses terhadap upaya-upaya preventif ya, upaya-upaya mengurangi kecacatan, kecelakaan dan juga kematian prematur ya. Dan juga mendapat suatu pelayanan kesehatan yang merata. Nah, saya ingin melihat bahwa memberi suatu gambaran bahwa kalau kita kaitkan dengan anggaran, nah ini bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2024, anggaran kesehatan kita sudah 3 kali, lebih dari 3 kali meningkat, yaitu dari dari 59,6 triliun menjadi 197,8 triliun. Ya. Puncaknya memang pada saat COVID yaitu di 2021 ya, sampai mencapai 312 triliun ya, karena semua anggaran diperuntukkan buat COVID. Artinya apa? Ini kita akan bertanya bahwa apakah dalam hal ini ya, nih, ya, apakah dalam hal ini ya belum tepat sasaran, ya,
dalam perencanaan anggaran kita, ya, yang kita tuangkan dalam satu program. Ya. Yang kedua, apakah kita belum mempunyai, ya, fokus, ya, dalam mencapai status kesehatan. Ya. Yang ketiga, bahwa kita baru bicara masalah eh, apa tentang kurangnya anggaran, ya, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan politik. Ya. Jadi Anda-Anda semua, ya, bisa melihat bahwa ini data yang sebelah sini data dari Badan Dunia, yang sebelah sini saya dapatkan data dari, ternyata eh, sebenarnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu cukup besar, ya. Apakah anggaran kita, apakah anggaran kita dalam hal ini lebih banyak ditujukan buat kuratif seperti BPJS, ya, pembangunan rumah sakit, ya. Padahal upaya-upaya preventif yang dilakukan mencontoh negara-negara yang sudah maju seperti itu, bahwa mereka melakukan upaya preventif yang luar biasa, ya. Seperti itu. Tahun 98 saja, waktu saya sekolah di Amerika, saya juga sempat terkejut mendarat di Los Angeles. Kemudian besoknya saya main-main, ya, dengan bus, menunggu di terminal bus, di halte-halte. Heran juga saya, wah, kok di sana ada sepeda statis, ya, gitu. Di sana disiapkan semacam apa ya, untuk olahraga angkat berat, barbel. Di sana disediakan apa buat sit up. Jangan bocor. Saya ada di luar kota nih masalahnya. Numpang tempat soalnya. Ya. Jadi masyarakatnya itu diajarkan hidup sehat, tapi diberikan fasilitas. Bukan hanya sekadar diomongin. Ya. Hidup sehat ini harus banyak berolahraga, harus harus ini, harus itu, tapi tidak disiapkan sarana dan prasarana. Ya. Ya. Di Jepang itu, ya, dari tempat parkir mau ke gedung kita berada itu kurang lebih 1,5 sampai 2 kilo. Ya. Jadi orang itu dipaksa untuk berjalan, ya, untuk cara hidup sehat. Jepang nomor dua, ya, saya akui Jepang nomor dua. Ya. Itu nggak ada yang langsung ada kendaraan tuh turun di depan ini, depan pintu lobi, nggak ada. Dia diparkir 1,5 paling dekat, 2 kilo paling jauh. Ya. Bayangkan, ya, sehari itu kalau minimal dia udah jalan 3 sampai 4 kilometer, ya. Itu belum lagi aktivitas dia selama di kantor. Jadi tercapai itu apa yang yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa eh, oleh apa ya, standar, ya, yang diberikan 10.000 langkah itu dapat dicapai. Karena 10.000 langkah itu nggak, bukannya jarak yang pendek. Ya. Kita hitung 10.000 langkah itu 7,5 kilometer. Jadi kalau kita eh, sediakan waktu khusus, ya, untuk olahraga mencapai 10.000 langkah, itu akan terasa berat, ya, terasa menyita waktu. Tapi dengan kita dibiasakan healthy lifestyle, ya, hidup kita sehat, disediakan sarana prasarana untuk dipaksa jalan, itu sudah merupakan suatu budaya. Ya. Seperti di Singapura, jarang yang mereka punya kendaraan pribadi. Itu rata-rata naik turun itu ya udah mencapai 10.000. Jadi wajar kalau Singapura menduduki tempat yang pertama, ya, dalam hal negara itu sehat. Nah, inilah yang mencerminkan, bohonglah kita katakan bahwa kalau negara kita ingin punya ketahanan kesehatan, berarti apa? Masyarakatnya harus sehat dulu. Kalau daerah ingin menjadi suatu daerah yang sehat, masyarakatnya harus sehat dulu. Mempunyai ketahanan kesehatan,
masyarakatnya harus sehat dulu, individunya harus sehat. Makanya Anda dibuatlah kebijakan, ya. Saya lama di sini karena PR, ya. Karena di sini PR, ya. Di sini ada 10 grup, coba Anda identifikasi, ya. Satu grup berdiskusi tentang bagaimana mencapai status kesehatan, ya, di tempat Anda masing-masing, ya, atau di grup itu, pilih temanya apa, ya, mau healthy lifestyle, mau eh, memperbaiki sosial dan lain-lain, ya. Tentu masing-masing punya apa ya, punya bagaimana kita berusaha, ya, untuk mencapai kesehatan. Karena di sini Anda sudah dapat kan yang disebut dengan determinan kesehatan, ya. Nah, cobalah itu dijadikan satu PR, ya, ada banyak determinan kesehatan, ya, sehingga bisa membuat suatu policy brief eh, yang ada, ya, yang sudah bagus Anda kerjakan di PR yang pertama dan kedua, ya, membuat PR ketiga ini akan lebih mudah lagi. Oke, nah, saya selalu menyinggung ini, ya, revolusi industri. Setiap revolusi industri itu terjadi suatu kejadian kesehatan, ya, yang memakan banyak korban jiwa. Pada revolusi yang pertama, ya, eh, kalau nggak salah ini mesin uap, ya, itu pada tahun 1784 itu terjadi pandemi namanya, ya, pes, ya. Pes itu tikus, ya, cacar, kolera, flu burung, ya. Jumlah kematian seluruh dunia itu mencapai 500 ribu jiwa. Luar biasa sekali pada saat itu, ya. Makanya pada saat itu disebut ya, zaman abad kegelapan, ya, di Eropa, ya, di berbagai negara, ya. Itu nggak kita sadari bahwa apakah ada kaitan dengan revolusi industri, ya, langsung atau tidak langsung pasti akan berkaitan, ya. Kemudian pada eh, industri yang ketiga, revolusi yang ketiga, di sini mulailah peneliti-peneliti, ilmuwan banyak menemukan metode pengobatan, baik teknik kedokteran, ya, maupun penemuan bakteri, kuman, dan penemuan obat dan vaksin. Tetapi belum dikembangkan dengan skala besar dan belum penelitiannya belum sangat mendalam, ya. Itu kejadian di kesehatan, ya. Jadi adanya suatu inovasi, penemuan untuk pengobatan, ya, baik teknik-teknik kedokteran, ya, maupun sampai kepada upaya pencegahan vaksin. Kemudian pada industri yang ketiga, 1969, ya, ini kesadaran untuk preventif meningkat, ya. Pada saat itu pengembangan dan peningkatan industri itu sangat besar, ya. Pada saat itu kita lihat bahwa adanya penemuan komputer, ya, teknologi yang lebih meningkat, ya, lebih banyak lagi kita menggunakan semacam teknologi listrik dan lain-lain, ya. Kemudian pada saat ini kita memasuki revolusi industri yang keempat dan kelima, ya. Nah, pada saat itu orang mau bertanya, apa kejadian yang akan terjadi pada revolusi industri yang keempat? Ya, waktu itu belum tahu, belum ada, ya. Tetapi kami di sektor kesehatan sudah menduga-duga ini pasti ada sesuatu yang terjadi, ya. Karena di revolusi yang keempat ini benar-benar sangat tergantung kepada big data, ya, untuk mempengaruhi program kesehatan juga pembiayaannya, ya. Benar saja pada revolusi industri yang keempat ini terjadilah yang sangat mengguncangkan dunia yang disebut dengan COVID-19, ya. Dengan adanya COVID-19 ini, dunia banyak belajar, kita banyak belajar, ya. Kita banyak belajar tata kelola manajemen kesehatan.
kita banyak belajar bagaimana membuat sistem kesehatan yang bertumpu pada penguatan ya ketahanan kesehatan itu sendiri ya. Kalau dulu sistem kesehatan nasional kita lebih mengarahkan kepada upaya-upaya perbaikan pemerataan pelayanan. Tetapi pada eh, setelah terjadinya COVID, justru adanya suatu konsentrasi ya pada sistem kesehatan kita ya, di mana fokusnya kepada bagaimana kita menguatkan ketahanan kesehatan kita ya, dan juga daerah harusnya begitu supaya ini ya, supaya sama kita sejalan dengan apa yang dibuat oleh pusat. Lalu apa yang perlu dicermati pada industri 4.0 ini ya? Kenapa harus kita perhatikan yang dicermati? Kalau misalnya kita paksakan ya pada saat ini belum saatnya, maka terjadi semacam kekacauan ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa setiap kali revolusi industri menginginkan menggantikan peran manusia dengan mesin dan sistem ya. Dulu mesin uap juga begitu ya. Terus kemudian temukannya listrik begitu ya. Kemudian komputer dan kemudian internet ya. Jadi setiap kali revolusi industri sebenarnya intinya adalah menggantikan peran manusia dengan sistem atau mesin ya. Kemudian kalau kita lihat pelayanan kesehatan, industri kesehatan adalah industri yang belum tergantikan, ya, belum tergantikan keseluruhannya. Ya. Teknologinya mungkin untuk alat pemeriksaan, tetapi bagaimana pelayanan yang diberikan, ya, eh, tidak semuanya bisa digantikan oleh mesin maupun sistem. Ya. Saya juga nggak rela lah misalnya harus disuntik oleh seorang robot, ya. Robot, ya. Di resepsionis kita datang ke satu tempat di rumah sakit diterima oleh resepsionis yang robot, ya, gitu. Jadi harus kita pahami bahwa pelayanan kesehatan atau industri kesehatan adalah industri yang belum tergantikan, ya, sampai saat ini, ya. Walaupun sekarang lagi berkembang nih, dikembangkan lagi industri AI, artificial intelligence, ya. Ya, tapi sebatas apa banyak sekali keterbatasan-keterbatasan terhadap pelayan itu sendiri. Lalu, ya ini harus menjadi catatan kita bahwa demand masyarakat berubah menjadi demand individu. Ya. Yang tadinya kita berbicara banyak masalah kesehatan masyarakat, ya sekarang sudah berubah ya, demandnya berubah menjadi kesehatan populasi dan akhirnya menjadi kesehatan individu. Ya. Jadi kita bagaimana kita mengemas program-program kita ke arah sana. Ya. Misalnya program TBC, ya, artinya apa? Pada saat ini harus kita rubah bahwa tidak bisa kita hanya berbicara kepada tatanan kesehatan masyarakat, tetapi bagaimana kita memenuhi eh, kesehatan populasi akhirnya pada kesehatan individu. Kalau kedokterannya sudah jelas ya, pengawasan minum obat, pemeriksaan is okay. Tetapi secara keseluruhan, bagaimana individu-individu itu menerima eh, upaya-upaya preventif, ya, upaya promotif, ya, secara individu. Ini yang harus kita pikirkan, ya. Nah, untuk itu eh, sumber daya manusia ya harus mempunyai kompetensi ya sesuai dengan industri revolusi industri 4.0 ini ya. Anda salah satunya yang diharapkan ya memenuhi kompetensi kompetensi revolusi industri yang dimaksudkan. Nah, ya dulu kuliah yang pertama, yang kedua, ya,
Pertama ya, saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah suatu tantangan yang ada ya. Tetapi secara nasional sebenarnya tantangan kita lebih besar lagi ya. Bahwa kita semua sudah tahu orang kesehatan, kita punya agenda final. Agenda final, agenda yang tidak bisa kita rubah-rubah. Yaitu adalah melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan manusia, masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya. Bukan optimal, tetapi maksimal. Ya. Di sini dikatakan bahwa agenda final, siapapun yang menjadi presidennya, siapapun Anda yang bertugas di sektor kesehatan harus paham ini, bahwa agenda kita melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya. Yang akhirnya apa? Mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ya. Tetapi selalu kita berhadapan dengan sesuatu yang belum selesai atau sesuatu yang belum kita pernah selesaikan dengan tuntas, yaitu yang saya sebut dengan unfinished business. Jadi unfinished business itu adalah pengertian bahwa urusan-urusan yang belum diselesaikan. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya apa sih urusan-urusan yang belum terselesaikan? Ternyata bahwa kita belum bisa memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Ya. Ingat ya, pelayanan kesehatan, bukan pelayanan kedokteran, bukan pelayanan medis, tetapi pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Ingat tadi saya katakan revolusi yang keempat, ya. Karena apa? Karena masalah-masalah geografi dan demokrasi di Indonesia sangat bervariasi ya. Kalau Cina penduduknya 1,8 miliar, dia hidup di satu daratan. India dengan 1,2 miliar, dia hidup di satu daratan. Eropa juga begitu, ya. Tetapi penduduk kita 280 juta tinggal di 15.708 pulau. Kan? Anda tahu kan itu 15.708 pulau. Ya. Walaupun pulaunya tidak semuanya berpenghuni. Tapi kalau kita bolehlah 50%-nya berpenghuni. Ternyata 7.500 pulau yang yang ada gitu ya. Jadi ini tentunya masalah-masalah yang ini ya, yang besar ya. Pemerintah telah eh, mencanangkan DTPK, Anda tahu kan? Pelayanan DTPK, daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Tetapi lupa ternyata. Ya, begitu didatangkan, masyarakat yang terpencil bukan hanya masalah terpencil, tetapi apa? Terpencar. Ya, gitu. Hidupnya berkelompok-kelompok, berpencar. Ya. Kalau terpencil saja, kita datangi pakai helikopter, pakai apa kapal laut, tapi masyarakatnya kumpul semua di satu tempat, it's okay, nggak ada masalah. Tetapi terpencar, ya. Terutama saudara-saudara kita di Papua ya, di Nduga itu, ya, apa hidupnya berkelompok di pohon-pohon apa segala macam itu masih ada, ya. Tahun 2016 saya ke sana masih saya temukan ya masyarakat-masyarakat seperti itu, ya. Otonomi daerah, ya, jelas sampai sekarang ya masih menjadi suatu yang harus kita perbaiki ya mekanisme komunikasi, koordinasi, kolaborasi, sinergi dan integrasinya bagaimana, ya. Kemudian kemarin udah bicara masalah arus globalisasi, ya. Ini harus kita kaitkan dengan pelayanan kesehatan, perubahan iklim. Sudah saya bicarakan juga, gap sosial ekonomi pendidikan harus kita perhatikan, ya. Ingat, masyarakat kita kurang lebih 57% itu buta huruf fungsional. Artinya apa? Artinya bahwa dia bisa membaca tetapi belum paham seluruhnya apa yang dia baca. Ya, jadi ini merupakan suatu tantangan di sektor kesehatan di mana kita inginkan bahwa literasi kesehatan itu bisa membuat masyarakat lebih mengerti soal kesehatan. Tetapi pada kenyataannya lebih dari 50%
masyarakat kita masih buta huruf fungsional, ya, seperti itu. Kemudian juga pemakaian-pemakaian antibiotik, bahan kimia itu juga banyak yang sifatnya irasional. Kemudian juga munculnya berbagai penyakit, terutama bagaimana ya tanggung jawab sektor kesehatan dan juga lintas sektoral. Ini yang perlu dibangkitkan bersama-sama. Bukan hanya kalau bicara kesehatan, dinas kesehatan saja. Dan di tingkat pusat, Kementerian Kesehatan. Tetapi sebenarnya lintas sektoral itu halnya berperan. Ingat teori Bloom, ya, 70% permasalahan kesehatan berada di luar kesehatan itu sendiri. Ya. Jadi itu tantangan. Kemudian juga penggunaan alkes, obat dalam negeri, ya, kemudian juga peningkatan cakupan JKN. Ya. Karena belum semua daerah bisa kita memberikan suatu pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Nah, kemudian kita eh, berhadapan juga dengan isu-isu yang kritis, ya. Yang pertama ya artinya terbitnya Undang-Undang 17 nomor tahun 2023 ya tentang kesehatan. Ini harus kita pahami benar bahwa undang-undang ini terus terang saja ya masih banyak yang belum paham. Ya. Bagaimana kita ingin melaksanakan kalau kita sendiri belum paham? Ya. Ternyata tidak semua, ya, tidak semua bisa dilaksanakan. Ya, terbentur dengan undang-undang otonomi daerah. Ya. Sebagai contoh lah ya, misalnya di undang-undang ini mengatur tentang eh, apa nakes dan namet ya, yaitu tenaga kesehatan dengan tenaga medis. Untuk bisa berpraktek harus sekian 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 sekian. Kalau misalnya tenaga medisnya, tenaga kesehatan tidak mencapai itu, ya, apakah daerah akan akan menyetop izin prakteknya? Tidak. Daerah harus memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang yang ada. Artinya apa? Akan bertentangan juga dengan undang-undang kesehatan yang dibuat ini yang baru. Ini juga harus adanya pemahaman-pemahaman dan tadi yang saya katakan bahwa otonomi daerah itu perlu adanya koordinasi terintegrasi. Ya. Kemudian implementasi transformasi kesehatan, ya, kesiapan daerah, perubahan struktur organisasi, ya, belum tercapainya target prioritas. Ini adalah critical issue yang mungkin satu saat, ya, nggak satu saat ya, nggak berapa lama lagi Anda sudah dipaparkan dengan ini, ya, Anda dipaparkan dengan, ya. Nah, tolong nanti dalam membuat PR yang tadi saya tugaskan, ini merupakan salah satu masukan, ya, gitu. Sehingga alur pikirnya itu ada, ya. Benang merahnya nanti akan muncul, ya. Nah, sekarang saya ingin bicara secara ringkas saja pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan kesehatan, ya. Di mana posisinya sebenarnya, ya. Bahwa filosofi pembangunan kesehatan itu sudah ada pada tahun 45, ya. Dalam pembukaan, salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi bangsa dari masalah kesehatan. Itu di pembukaan. Bab 10 pasal 28C itu jelas lagi dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik, ya, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu yang saya gambarkan tadi ya dengan pola yang seperti ini. Ya. Saya gambarkan tadi dengan pola seperti ini. Jadi kalau bisa memenuhi ini, berarti kita bisa memenuhi filosofi dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Ya. Jadi benang merahnya ke arah sana. Bukan Undang-Undang 17, bukan Undang-Undang otonomi daerah, bukan undang-undang yang lain, tetapi inilah eh, sebagai pilar, ya, filosofi pembangunan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya.
Tinggal bagaimana undang-undang yang sifatnya implementatif ini bisa dengan baik menerjemahkan undang-undang ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ketahanan nasional, ini rumusannya terus terang saja, ya, paling banyak ini nuansa-nuansa dari militer, ya. Jadi yang nggak mau ya, memang kalau bicara masalah ketahanan, selalu kita melihat bahwa ini adalah nomenklatur dari militer. Tapi nggak apa-apa ya, seluruh dunia juga seperti itu. Jadi sebenarnya adalah ketahanan nasional adalah situasi yang ideal ya, saat sebuah negara memiliki ketangguhan dan kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional. Jadi pada saat negara sudah ideal, ya, apakah Indonesia saat ini ideal? Ya, ekonomi cukup, masyarakatnya berpendidikan, sehat dan lain-lain, ya, negara itu harus memiliki ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ya. Besok Anda buka TV, ya, secara kasat mata itu dipertunjukkan tuh di hari TNI, ya, tanggal 5 Oktober, ya, katanya luar biasa. Ya. Apakah itu sudah situasi yang ideal? Ya. Oh, kita udah ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, ya kita belum ada apa-apanya. Ya. Yang kita banyak adalah orangnya, tapi persenjataannya kita enggak. Ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini bahwa kita sudah mempunyai konsep seperti ini, tetapi secara implementasi masih harus dikembangkan. Ya, bukannya kurang, masih harus dikembangkan. Nah, ketahanan nasional ya sudahlah dia ideal, dia harus dinamis, ya, mengacu kepada kondisi yang nyata di lingkungan masyarakat dan kita bisa amati secara secara panca indera kita. Jadi kondisi yang ideal ya sesuai dengan keadaan dinamis ya keadaannya dia sebagai keadaan dinamis yang mengacu pada kondisi yang nyata. Jadi ini karena dinamis ya mungkin berubah-ubah ketahanan nasional kita tergantung dengan apa yang kita hadapi berikutnya. Ya. Jadi ketahanan nasional ini adalah sebagai konsepsi pengaturan dan pengelolaan negara sehingga membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan. Nah, lalu apa ketahanan kesehatan nasional? Tadi ketahanan nasional, tapi ketahanan kesehatan nasional sendiri apa? Jadi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari ketahanan kesehatan nasional yang merupakan pendekatan spesifik untuk menyikapi ancaman, hambatan, gangguan masalah kesehatan yang berhubungan dengan agen biologi, kimia, fisika, dan nuklir. Jadi Anda kalau bicara masalah ketahanan kesehatan, ya, ketahanan kesehatan daerah itu harus mengacu ini. Ya, bagian integral dari ketahanan daerah itu sendiri yang merupakan pendekatan spesifik untuk menyikapi apa? Hambatan, ancaman, dan gangguan masalah kesehatan akibat apa? Akibat biologi, kimia, fisika, dan nuklir. Ya, gitu. Jadi frame-nya berpikir adalah seperti itu. Ya. Nah, kedudukan sistem kesehatan nasional kita yang merupakan bagian integral daripada sistem ketahanan nasional ini bersama-sama ya. Sistem kesehatan kita nasional bersama-sama dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional berkedudukan sama dengan sistem pendidikan nasional ya, berkedudukan sama dengan sistem ketahanan pangan nasional, berkedudukan sama dengan sistem perekonomian nasional ya. Berkedudukan sama dengan sistem-sistem ketahanan yang lain, ya, sistem kesehatan. Ya. Nah, yang belum ada undang-undangnya apa? Sistem kesehatan apa? Sistem kesehatan kita. Kita ada undang-undang kesehatan, tetapi mereka juga ada undang-undang pertahanan, tetapi mereka punya sistem pendidikan nasionalnya punya undang-undangnya, kita belum, ya, belum. Nah, itu juga bagaimana kita memahami Undang-Undang 17 tahun 2023, ya. Apakah sistem kesehatan nasional kita secara detail digambarkan di undang-undang ini ya. Makanya ada saya katakan bahwa harus punya tuh soft copy
ya, dari Undang-Undang 17 2023, kemudian PP 28 2024 ya, sehingga sewaktu-waktu gampang kita cek and recheck dalam membuat tesis juga Anda harus berpedoman pada undang-undang yang baru ini ya, supaya tidak tertinggal dan juga supaya update terus perkembangannya. Ini saya ingin menggambarkan apa sih tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan ya. Anda harus tahu ini bukan nomenklatur dari tentara saja ya. Di bidang kesehatan juga kita harus memahami ini ya. Jadi kalau ada tantangan bahwa ya, suatu upaya yang menggugah suatu semangat ya. Jadi eh, kalau kita berbicara selalu masalah aja, biasanya kita cepat patah semangat. Tetapi kalau sesuatu itu kita lihat sebagai tantangan, maka ya ini akan memacu adrenalin kita untuk berusaha kreatif dan inovasi. Ya. Seperti Adingas ini punya moto ya. Adingas ini punya moto yang saya katakan misalnya contoh ya, contoh we don't have any problem, ya. We have many challenges. Jadi kita tidak punya banyak masalah, tetapi yang kita punya adalah banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi itu memacu semangat, tantangan itu masih sangat. Kemudian ancaman ya. Nah, ancaman itu adalah suatu hal atau upaya yang bersifat merombak sistem atau kebijakan. Ini bahaya ya. Jadi kita ada sistem kesehatan nasional, sistem bernegara, itu ada upaya-upaya secara soft power ingin merubah ancaman ingin merubah sistem atau kebijakan yang ada. Ini berbahaya sekali ya. Berkali-kali saya katakan kalau seorang tenaga kesehatan, dokter ataupun dokter gigi dia membuat malpraktek untuk satu orang, korbannya satu orang. Tetapi kalau Anda membuat malpraktek dari sisi kebijakan, maka ya korbannya seluruh masyarakat Anda. Nah ini eh, dosanya paling besar nih. Ya. Jadi seorang pimpinan ya, ini sangat-sangat apa ya, harus dipegang benar ya, memahami kebijakan yang saya buat untuk masyarakat. Apabila saya salah, maka masyarakat kita saya yang menjadi korban. Ya, beda. Ya, kalau misalnya dokter atau dokter gigi, paling eh, untuk satu orang ya, mau praktek. Tapi itu yang paling dibesarkan. Ya. Wah, media apa segala macam. Tapi ada kebijakan-kebijakan ya yang menyesatkan dan juga akhirnya merugikan masyarakat secara utuh. Ya. Kalau hambatan adalah bersifat secara tidak konsepsional ya, yang berasal dari dalam sistem kesehatan itu sendiri. Jadi itu berasal dari internal kita ya biasanya hambatan dan biasanya apa bisa kita kita perbaiki sendiri. Nah kalau gangguan ya, adalah hambatan yang berasal dari luar sistem kesehatan nasional kita ya. Nah ini eh, yang paling harus kita waspadai ya, semua harus ya, tetapi ancaman ini yang paling besar ya, karena dia akan merombak sistem kebijakan, sistem maupun kebijakan yang dilaksanakan secara konseptual ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa situasi ketahanan kesehatan global dan nasional, kalau WHO ada 10 ya, 10 hal yang benar-benar harus menjadi perhatian kita ya. Alkohol ya, food safety, pelayanan kesehatan, penyakit jantung, HIV, kecelakaan ya. Di Amerika itu di Indonesia ya, angka kematian paling tinggi itu bukan di rumah sakit ya, tetapi apa? Di jalanan ya. Gitu. Kemudian bagaimana kita melengkapi kebutuhan nutrisi ya, kemudian juga menjaga kesehatan dengan aktivitas ya,
kemudian pemakaian obat-obatan, ya, apabila terjadi overdosis atau irasional, ya. Kemudian juga harus hati-hati sekarang, ya, terhadap kehamilan, ya, pada remaja dan tobacco use. Indonesia ini paling besar, ya, tobacco use, food safety, kecelakaan, ya, nutrisi, ya, kemudian juga penyakit jantung, ya, HIV kita juga ada, ya. Kemudian ada yang terbaru sebenarnya dari WHO bahwa kesepian saja jadi masalah kesehatan global. Ini menurut WHO. Ya. Jadi saya paksa untuk bikin grup, ya. Ada tujuannya, ya, gitu. Sebelum saya bawa kuliah ini, saya memberikan tujuan bahwa kesepian jadi masalah kesehatan global. Jadi kalau Anda belajar sendiri, ya, itu sepi sunyi sendiri, gitu. Ya, 3S, ya, sepi sunyi sendiri, ya, itu akan menjadi masalah kesehatan bagi diri Anda sendiri, ya kan? Tapi kalau Anda berdiskusi walaupun zooming, ya, dengan ketawa-tawa, karena gini, sekali kita ketawa, umur kita bertambah setengah menit, ya. Jadi bayangkan kalau selama zooming itu 1 jam, 2 jam, Anda ketawa 10 kali, ya, sudah bertambah 5 menit umur Anda. Ya, artinya apa? Ketawa itu membuat kita sehat. Dan berkumpul rame-rame membuat kita sehat, ya, dibandingkan dengan kesepian. Jadi banyak-banyaklah bersilaturahmi, ya, dalam berbagai kesempatan, ya. Diskusi adalah salah satu eh, silaturahmi yang paling baik, ya. Oke, saya terus. Ingat ya, kesepian itu masalah kesehatan global, ya. Bukan jomblo aja, ya, jadi masalah kesehatan global. Kemudian ada beberapa target yang dikatakan memang harus tercapai di tahun eh, 2030-an, ya. Angka kematian prematur pada bayi itu menurun sampai 25%, ya. Rokok itu menurun sampai 30%, pemakaian alkohol juga menurun 10%, ya. Kemudian juga mager atau malas gerak itu menurun 10%, blood pressure menurun 25%, ya. Intake garam, Indonesia paling susah, ya. Makanan kita ini semuanya serba bergaram, ya. Jadi awal mula dari gangguan jantung, kemudian adanya tekanan darah tinggi, kemudian gangguan ginjal adalah sebenarnya adalah indeks pemakaian garam yang tinggi, ya. Di beberapa negara, ya, terakhir saya ke Turki, itu kalau kita makan di restoran, seluruhnya makanan itu rasanya anyep. Ternyata mereka nggak ngasih garam. Garam itu dia taruh di atas meja. Jadi kalau kita merasa memang perlu garam, kita masukin sendiri. Gitu. Jadi eh, sesuatu yang baik, ya, itu harus ada paksaan. Kalau nggak kita paksa, ya, membuat aturan yang membuat kita nggak kita paksa, itu nggak akan bisa-bisa. Ya. Singapura lah, ya, katakan, ya, kenapa dia nomor satu negara sehat di dunia? Dia itu everything is fine, ya. Jadi segala sesuatunya, ya, dia pakai denda, ya, dia nggak main-main pakai denda duit, ya. Bukan pakai denda omongan dan lain-lain, dia jelas pakai uang. Ngerokok 500.000, $500 Singapura, $1.000 Singapura, bayangkan dendanya kalau ketahuan ngerokok di tempat umum, 11 juta, hampir 12 juta, ya. Seperti itu. Buang sampah $500 Singapura. Makan di tempat umum yang ini misalnya di kereta dan lain, kena lagi $500. Pokoknya semua serba di apa? Di denda, ya.
Nah, akibatnya apa? Masyarakatnya awalnya takut, akhirnya jadi terbiasa, menjadi budaya. Ya. Awalnya suatu ketakutan, akhirnya menjadi suatu budaya, budaya yang bagus. Ya. Kemudian jelas ya bahwa angka-angka diabetes, kencing manis, dan angka keburukan itu tidak meningkat, ya, gitu, tidak meningkat. Kemudian juga bagaimana mendapat pelayanan kesehatan ya secara yang dasar ya itu 80% dari masyarakat yang ada. Kemudian juga bagaimana masyarakat mendapat kesempatan ya untuk memakai obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Ini adalah satu target dari ketahanan kesehatan secara global ya, yang mau tidak mau ya Indonesia meratifikasi artinya apa? Mengikuti semua apa yang dibuat oleh kesepakatan oleh dunia ya. Kita sesuaikan dengan keperluan kita. Ternyata apa? Hampir semua kok keperluan kita ada di sini. Kecuali salah satu misalnya apa? Kita bukan negara minum alkohol, ya. Jadi untunglah ini nggak masuk jadi prioritas kita. Tapi yang lain-lain menjadi prioritas kita, ya, untuk kita turunkan semuanya, ya. Atau yang buruk-buruk tidak akan meningkat ya, secara eh, keseluruhan. Nah ini ya di 2020 sampai 2030 ini datanya belum keluar ya. Dan jadi data kita masih sampai tahun 2020. Tetapi tidak banyak berubah kalau kita lihat sampai tahun 2024. Ya. Penyakit-penyakit ini pergeserannya eh, masih tetap banyak sama ya. Stroke, kecelakaan lalu lintas, jantung, kanker, diabetes, tuberkulosis, ISPA ini menjurnakan peringkat-peringkat penyakit yang besar ya di Indonesia ya. Terjadi perubahan-perubahan ya. Ini bukan hanya bicara di perkotaan, tetapi di level masyarakat dari desa, kelurahan, provinsi, ya ibu kota ya itu sudah menjadikan suatu ya. Penyakit jantung, ingat ya, 50% penyakit jantung iskemik itu tidak ada gejala, ya, tidak ada gejala, ya. Jadi Anda yang merasa sehat-sehat saja, ya, alhamdulillah kalau pola hidup Anda sehat, tidak makan garam berlebihan, tidak makan lemak berlebihan, tidur cukup, ya, kurangi karbohidrat, ya. Tetapi kalau Anda gaya hidupnya masih eh, apa yang biasa-biasa aja, makan berlebihan ya, tapi tidak ada gejala jantung, jangan eh, jangan tenang saja bahwa Anda mempunyai eh, apa kemungkinan ya penyakit jantung. Ini karena tidak ada gejalanya ya. Contoh kemarin misalnya Marisa Haque ya. Itu contoh yang up to date sekali ya. Nocturnal death namanya, kematian pada malam hari. Kematian pada malam hari itu adalah ya paling banyak itu disebabkan oleh jantung ya, serangan jantung. Dia nggak ada gejala, nggak ada gejala. Tiba-tiba terjadi serangan jantung. Kanker, diabetes, tuberkulosis, ISPA, depresi ya. Ini depresi ini Indonesia saya punya angkanya, ada luar biasa. Ya. Ada 3.900.000 penderita depresi di Indonesia pada tahun 2024. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi eh, harus hati-hati. Ya. Salah satu depresi tadi, ya, sering-sering kesepian. Ya. Jadi ya sudah mulailah Anda bersosialisasi, berbicara sana sini. Ya. Oke ya. Kemudian mengenai tata pemerintahan pusat dan daerah ya, saya hanya mengulang saja ya. Mungkin kuliah ada yang memberikan kuliah secara detail ya, atau di kuliah yang kedua juga ada saya singgung-singgung ya. Ya ini pasal-pasalnya sampai pemerintahan
daerah ya, udah saya sampaikan sebelumnya ya, di mana ini saya katakan bahwa otonomi seluas-luasnya itu sebenarnya muncul di pasal 18 ayat 5 Undang-Undang 45. Jadi, kenapa sih otonomi seluas-luasnya diberikan pada daerah? Hanya saja di Undang-Undang Otonomi membatasi bahwa otonomi seluas-luasnya itu adanya di kabupaten kota, gitu, ya, bukan di provinsi. Karena fungsi gubernur salah satunya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ya. Jadi gubernur itu sebagai kepala daerah juga sebagai kepala pemerintahan. Ya. Kepala daerah dia dipilih oleh rakyat, kepala pemerintahan itu dia ditunjuk oleh presiden, oleh undang-undang sebagai apa? Perwakilan pemerintah di daerah. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita sebut dengan otonomi seluas-luasnya itu adanya di kabupaten kota. Satu lagi apa? Otonomi seluas-luasnya. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, nggak usah takut. Kepala Otonomi, keluarga. nah, wis, siapa yang bicara? Silakan yang takut-takut, nggak apa-apa. Otonomi di level desa kali ya dok ya? Ah, ini luar biasa. Lah, Aude ya. Siapa yang bicara tadi? Saya dok, maaf nih lagi off cam dok, lagi lagi ngerti. Iya, siapa namanya? Laude ini. Laude, iya, iya betul dok. Betul itu. Ya. Jadi otonomi seluas-luasnya itu di kabupaten dan di desa. Ya. Tetapi sampai saat ini pemenuhan kapasitas dan kapabilitas desa belum terpenuhi, misalnya pendanaan, ya. Nah, sekarang udah ada dana desa dan lain-lain. Sebenarnya bukan apa ya, bukan pemerintah yang ngasih, tapi kewajiban undang-undang kok, ya, otonomi seluas-luasnya. Makanya dimanfaatkan desa, ya, gitu. Untuk apa? Untuk pengembangan semua aktivitas yang ada. Ya. Oh, masyarakat itu adalah masyarakat di desa. Kalau di ibu kota apa wali kota itu bukannya desa ya, namanya kelurahan. Ya. Tidak dipilih oleh masyarakat, tetapi ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Seperti itu. Inilah yang makanya dikatakan di Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa ada kewenangan dari daerah itu ada 4. Daerah yang dimaksud adalah kabupaten kota. Ya. Yang pertama pelayanan kesehatan, yang kedua sumber daya manusia kesehatan, yang ketiga perbekalan kesehatan, yang keempat adalah tentang pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu. Jadi kalau membuat sebuah kebijakan-kebijakan nanti, tolong diperhatikan juga apa yang dilakukan harus dilakukan di level desa. Ya. Ini ya sudah saya sampaikan dan Anda sudah mengerti bahwa bagaimana pusat, provinsi dan kabupaten kota. Saya ingin menegaskan bahwa yang yang jarang dibuat atau masih sedikit dibuat yaitu adalah NSPK. Ya. Jadi kalau ada peraturan-peraturan, ya, kemudian pemerintah pusat itu tidak membuat NSPK, maka peraturan-peraturan undang-undang itu tidak berjalan dengan tidak tidak bisa berjalan dengan baik. Apa itu NSPK? Anda tahu semua. NSPK adalah norma standar prosedur dan kriteria. Itu ada di undang-undang dikatakan. Ya. Dulu, bukan dulu, Kemkes sendiri saja, ya, dari Undang-Undang 36 yang lalu, tahun 2009, sampai dengan Undang-Undang 2017, ya, hanya buat peraturan-peraturan di tingkat kementerian, tetapi tidak dengan tegas, ya, membuat norma standar prosedur dan kriteria. Ya. Harusnya seperti itu ada, norma standar prosedur dan kriteria. Itu kewajiban. Sehingga dengan adanya NSPK,
kita bisa melakukan apa? Pengawasan dan monitoring, ya, serta evaluasi. Ya, seperti itu. Gampang. Yang kita evaluasi apakah sesuai dengan norma, apakah sesuai dengan standar, apakah sesuai dengan kriteria yang ada, apakah sesuai dengan pedoman. Nah, ya seperti itu. Jadi eh, provinsi sebagai wakil pemerintahan di pusat dari pusat itu untuk mengawasi daerah kalau tidak punya MSPK apa yang mau dilakukan provinsi, ya itu sebagai contohnya. Ya. Kalau norma standar sesuai dengan kriteria itu belum dibuat, ini dia norma standar, ya, dan kriteria. Oke, ini urusan pemerintahan yang saya kira Anda sudah tahu semua, sudah sangat paham karena Anda berasal dari daerah. Ya. Cuma saya ingetin bahwa urusan yang diotonomikan itu ada wajib, ada pilihan. Ya. Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk kesehatan. Ya. Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ini ada 19 kegiatan. Tetapi ada pilihan. Ya. Bagi kabupaten kota yang berada di pegunungan, ngapain dia punya dinas kelautan dan perikanan, ya, gitu. Seperti itu. Bagi kota kayak Jakarta, kayak seperti apa ya, ngapain dia punya dinas kehutanan. Jadi artinya apa? Pilihan ini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, atau kota-kota besar yang sudah maju, ngapain dia punya dinas transmigrasi. Ya. Nggak punya, ya punya ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi kita yang ada. Tapi kalau untuk pelayanan dasar itu adalah wajib, ya, dilaksanakan. Jadi yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, ketenagakan. Nah, inilah yang merupakan sebenarnya, ya, lintas sektor. Ya, Anda ngerti nggak? Inilah sebenarnya lintas sektor yang harus Anda deketin, harus Anda berdayakan, ya. Karena berasal dari eh, apa urusan yang sama berkaitan dengan pelayanan dasar. Oke, jadi seperti ini. Ya. Oke, nah ini tadi saya katakan ya. Jadi ini harus ada pemerintah daerah, ya, kebijakan dasar untuk pelaksanaan urusan kesehatan. Tematiknya ada ketahanan kesehatan daerah. Kalau tidak punya, ini kan udah ada nih ya, udah ada. Jadi ini bridgingnya, bagaimana Pemda itu mengupayakan kebijakan dasar untuk apa? Ketahanan kesehatan daerah. Karena apa? Yang berada di undang-undang yang berasal dari pusat itu tidak akan bisa klop dengan undang-undang pemerintah daerah. Karena ini mengatur tata administrasi, yang satu mengatur masalah teknisnya. Nah, tapi kalau ada Pemda yang membridging dua undang-undang ini dalam suatu bentuk urusan yang tematik, maka ini akan jadi klop. Ya. Jadi fungsi perbantuan dari pusat pun akan lebih mudah. Ya. Ini saya katakan bahwa ini undang-undang ini kewenangan, tetapi daerah harus mempunyai kebijakan dasar yang sifatnya tematik. Jadi bukan umum, ya, tematik tentang kesehatan ketahanan kesehatan daerah. Ya. Kalau ada yang bikin tesis seperti ini luar biasa nih, ya. Jadikan contoh bagi seluruh Indonesia nanti tesis Anda. Ya, itu. Jadi bagaimana daerah itu eh, apa menyusun atau apa kesehatan tematik, ya, kesehatan tematik ya terutama tentang kesehatan daerah, ya. Gampang kok buatnya, ya, belajar dari 3 slide saya, 3 presentasi saya ditambah dengan dosen-dosen yang lain, ya udah kuat itu. Nah, ini
dua kewajiban yang belum jadi prioritas, ya kan sedih kita, ya. Ya. Apakah ini ada di Undang-Undang 17 secara tegas menyebutkan SBM? Nggak ada. Sedangkan daerah dituntut untuk melaksanakan ini. Ya. 100%. Ini performance bupati wali kota. Ya. Nah, jadi tadi saya katakan, ya, kalau punya tematik, ya, bisa kita menyelaraskan antara undang-undang yang ada di daerah pusat dengan undang-undang dari pemerintah daerah. Ya. Nah, sebagai yang terakhir ini upaya untuk memperkuat ketahanan kesehatan daerah, ya. Sekali lagi bahwa leadership dan manajemen itu sangat-sangat diperlukan. Anda diajarin cara buat public policy brief, kebijakan, ya. Jadi yang utama tuh kebijakan. Ya. Leadership dan manajemen tanpa penguatan kebijakan, maka tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi Anda saya latih dari sini, ya, bagaimana bikin policy brief, ya, brief kebijakan, policy brief. Karena di kebijakan ini ada unsur-unsur perencanaan dan pelaksanaan. Ya. Jadi kalau Anda buat telaah ini, itu udah membuat satu identifikasi perencanaan. Ya, rekomendasi itu bagaimana kita membuat satu pelaksanaan. Ya. Koordinasi, ya, pengorganisasian, monef dan laporan, mobilisasi, kolaborasi dan pemberdayaan. Jadi kolaborasi eh, melibatkan semua sektor untuk sama-sama bekerja menyelesaikan satu urusan, ya, ya, gitu, ya, dan pemberdayaan. Kemudian timbullah di sini inovasi-inovasi yang ada. Nah, sebagai alatnya apa? Ya, sebenarnya tadi saya katakan bahwa NSPK, ya, norma standar prosedur kriteria harus dijadikan alat untuk koordinasi dan instruksi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar koordinasi, tapi yang paling penting bagaimana aturan ini, NSPK ini harus dijadikan instruksi. Pada saat rapat misalnya, kepala dinas dengan semua kabit-kabit seksi yang ada, ya, puskesmas, ya, bukan menyampaikan, oh ini harus dikerjakan koordinasi, enggak, harus diberikan instruksi. Nih, Anda harus melakukan ini, Anda harus melakukan ini. Maka pimpinan itu harus mendapat input, ya, berupa apa? Berupa polisi brief. Gitu. Karena pada prinsipnya NSWK yang dibuat ini ada 4 keharusan. Memang harus dibuat. Yang kedua harus dilaksanakan. Yang ketiga harus dievaluasi. Yang keempat itu harus diperbaiki. Ya. Jadi jangan kita loncat ke sini, ikut-ikut demo, mau rubah ini nggak sesuai. Tapi apa? Ini nggak belum dilaksanakan. Ini belum dilaksanakan. Jadi ya sebenarnya gini, ada undang-undang, undang-undang itu harus dibuat. Undang-undang 17 itu harus dibuat, ya, harus dibuat. Kemudian apakah dilaksanakan? Belum. Paham aja belum, ya kan? Belum belum dilaksanakan, pahamnya belum, apalagi evaluasinya, ya. Tiba-tiba apa? Menuntut harus diperbaiki, harus dirubah. Nggak bisa, ya, bro and sis tidak bisa, ya. Jadi kita harus ada framework kita dalam membuat sesuatunya. Anda bisa ngelihat sendiri deh, ya, apapun nama kebijakan-kebijakan yang ada, ya, itu semuanya bertujuan baik. Karena apa? Karena tadi saya katakan bahwa kebijakan-kebijakan itu kalau dia malpraktek dalam pembuatan kebijakan itu adalah bencana bagi seluruh orang. Ya, itu nggak boleh. Ya, itu bencana bagi semua orang. Nah, untuk itu kita harus mempunyai suatu kemauan yang baik, ya. Kita buat, kita laksanakan, kita evaluasi. Ya. Hasil evaluasi inilah apakah harus diperbaiki,
atau masih tetap harus dilaksanakan ya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba nggak ngerti apa-apa, wah ini harus di, dirubah dan lain-lain. Ya. Nah, ini kepemimpinan ini terus terang saja ya, bagaimana ini apa untuk kendaraan nasional. Yang pertama adalah menggerakkan mesin birokrasi. Ini struktur pemerintahan ini. Ya. Ini ada indikator-indikator pemerintahan ya. Cegah tangkal tadi saya katakan dari awal, kesiapan laboratorium, kesiapan vaskes dan lain-lain lah ya. Terus kemudian juga masalah apa undang-undangnya dan lain-lain. Tetapi di tingkat masyarakat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain, bagaimana pemerintah itu mendorong untuk memberikan mesin-mesin kekuatan mesin sosial sehingga ini bergerak, ya. Kekuatan ini akan bergerak. Ini yang diperlukan leadership, ya. Jadi leadership ini adalah pemimpin ya, yang bisa menggerakkan mesin birokrasi dan juga menggerakkan mesin sosial. Kalau dia hanya di sini, ya udah, ya, ini nggak akan bergerak. Ya, jadi kalau Anda nanti jadi pemimpin atau sekarang jadi pemimpin, tolong, ya, apakah saya sudah maksimal menggerakkan mesin birokrasi kita? Ya, oh ternyata mesin birokrasi kita kurang oli, kurang ininya. Gimana caranya? Ya, secara sinergis juga kita lihat apakah saya sudah bisa turun ke bawah menggerakkan mesin sosial, ya, gitu. Mesin sosial. Contohnya CSR yang perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan kerja Anda. Apakah sudah kita gerakan untuk mendukung seluruh kegiatan kita? Ya, itu juga salah satu bagaimana menggerakkan mesin-mesin sosial yang ada. Ya. Tentu banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ini, tetapi terus terang saja, kita harus punya visi misi yang kuat, leadership yang kuat untuk menggerakkan dua mesin yang ada ya, Eh, mesin sosial dan mesin birokrasi. Ini yang biasa kita sebut dengan bureaucratic engineering, yang ini biasa kita sebut dengan social engineering. Anda sering mendengar istilah itu mungkin ya, social engineering dengan bureaucratic engineering. Ini diperlukan pimpinan, ya, ya, pemimpin, leadership, bukan kepala, tetapi pemimpin. Setiap orang punya jiwa kepemimpinan. Ya. Nah, itu yang filosofi seperti itu. Nah, ini saya katakan bahwa sistem surveillance kesehatan merupakan fondasi utama ketahanan kesehatan. Ya, udah berkali-kali saya ulangi ini. Ya. Dari sejak di masyarakat atau kita sebut dengan community based surveillance sampai kepada puskesmas sampai kepada menteri kesehatan ya ini selalu dilaksanakan dengan siklus umpan balik verifikasi analisis ya kemudian hasil analisis ini membuat suatu situasi ya ketahanan kesehatannya bagaimana nah melakukan suatu tindakan ya jadi sistem surveillance itu menjamin deteksi dini dan respons cepat dalam memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional. Jadi sekali lagi saya ulangi, Anda tidak bisa membuat sistem ketahanan kesehatan di daerah tanpa memperhatikan fondasi utamanya itu sistem surveillance kesehatan. Ya. Mahasiswa angkatan 3 kemarin udah membuat ini, ya tesisnya bagus sekali ya. Dia membuat tesis apa sistem surveillance kesehatan ya dan ketahanan kesehatan ya. Jadi kita juga menelaah dokumen-dokumen yang ada ya. Apakah kita sudah punya ya eh, apa eh, sistem surveillance yang bagus ya, seperti ini. Ya. Kemudian saya ingatin lagi, Anda sebagai tenaga kesehatan, ya, siapapun dia, selalu mempunyai tugas seperti ini, pencegahan,
penyebaran penyakit, perlindungan masyarakat dari bahaya lingkungan, pencegahan kecelakaan, promosi, mendorong perubahan perilaku, respon cepat terhadap bencana, dan membantu masyarakat, kemudian memastikan kesejahteraan cash yang berkualitas, terjangkau, mudah diakses. Ya. Ini saya hanya mengingatkan tugas-tugas Anda, ya, kewajiban-kewajiban Anda sebagai tenaga kesehatan. Kok berat, Pak? Siapa suruh lu mengambil profesi sebagai tenaga kesehatan? Nah, ini ya filosofinya adalah seperti ini ya dalam berbagai kesempatan. Oke, ya. Ini sebagai penutup ya saya ingin mengatakan bahwa ketahanan kesehatan adalah prioritas global. Awal kuliah saya yang pertama, ingat ada semacam diagram saya kasih bahwa kita selalu bekerja di sektor kesehatan melihat bahwa komitmen global, regional, nasional, baru lokal. Ya. Jadi kalau Anda menyiapkan ini di dalam masing-masing, ini sudah memenuhi dari prioritas global. Ya.